Baik, shalom selamat sore. Jemaat Tuhan yang dikasih mulia, shalom. Haleluya. Saya percaya tempat ini ada damai sejahtera alam melimpah untuk setiap kita, amin. Apapun kondisinya kita mau tetap berkata Tuhan Yesus itu hari ini ya. Boleh kita bantu berdiri, kita mau mulai ibadah ini. Siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini melalui ibadah ini, amin. Dan siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita teduhkan hati, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kebetulan, tapi semua hanya karena kasih dan anugerah. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau datang di dalam ibadah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa yang terbaik melalui pujian, penyembahan kami, juga sikap hati kami. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami membuka hati kami seluas-luasnya, Roh Kudus Engkau bekerja melawat setiap kami dan mengubah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah ibadah ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, katakan kata-kata berkat sore hari ini. Dipuji boleh kanan kirinya. Kita mau bersuka cita. Setiap kita adalah gereja Tuhan. Dipanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Amin.
Yesus segala raja. Katakan Yesus segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Cuma Tuhan, kita mengucap syukur. Mari saya ajak setiap kita bersyukur masing-masing. Terima kasih. Besar kasih atas ya Tuhan. Kami bersyukur, benar-benar bersyukur. Penyertaan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, sungguh bersyukur.
Engkaulah Allah yang Ku andalkan di setiap musim hidupku. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Biarlah pada saat kami memuji-muji Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan mendengarkan suara kami. Dan kini tiba saatnya kami mau duduk tenang menghormati Tuhan yang berbicara dan kami yang mendengar. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, beri kembali setiap kami ini telinga seorang murid yang suka mendengar, dan hati seorang hamba yang merendahkan hati dan siap untuk melayani. Terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara lansia, jangan duduk dulu ya. Ya ibu-ibu pakai berdiri sebentar saja ya. Lalu cari pasangannya di sebelah gini, ada pada depan. Nah ini ada depan gini ya. Terus perhatikan, saya bilang begini, yang teman di depannya ditunjuk lansia ya. Oh ini nggak mau, ini aku belum lansia deh. Ya udah, yang lansia ngomong ya lansia ya. Kalau yang belum lansia nggak usah ngomong lansia. Hai guys ya, gitu ya. Oke, setelah ngomong lansia, Yesus cinta ya. Terus perlu yang kedua, Yesus cinta aku. Yang terakhir, Yesus cinta kau dan aku. Ya, jangan salah ya. 2, 3. Yesus cinta. Yang lansia disebut lansia ya. 2, 3. Yesus cinta aku. Yesus cinta aku. Yesus cinta kau dan aku. Tepuk tangan buat Yesus. Nah, silakan duduk. Ini protes, aku belum lansia. Ya, saudara, saya ini juga lansia ya. Jadi firmannya harus cocok, dan firman kepada lansia tidak boleh lama. Betul nggak? Betul juga. Ya. Saya udah bersama juga. Oh, jual lama-lama Pak. Ya, saudara tak kasih tahu ya. Lansia. Coba kita urut mulai masih muda, sekolah, lulus, kerja. Apa yang diomong kalau kerja? Kerja di mana? Betul. Terus lanjut lagi, jadi omong, jabat apa? Betul. Terus kawin, ya. Terus kawin, anaknya piro, ya. Mari anaknya piro terus belum. Terus kawin dah, ya. Terus kawin, mari terus kawin, anaknya piro. Setelah itu, ya, putune piro. Berubah mulai tuwek lagi lain loh omongannya. Ya, hah? Enggak. Awakmu mau bibitan minum. Kok seger ya? Naik lagi kolesterolmu piro. Betul. Naik lagi apa? Kurumunda. Si Lince harus mati. Hah? Iya, ngomong gitu. Mati. Mari naik lagi umur. Koncone dhewe iki mulai entek lho.
Betul tak? Yang terakhir lagi 70 lebih ngomongin lain. Siapa sih ngurip ya? Kami siapa sih ngurip? Ya, nah karena itulah artinya apa? Manusia ini tambah tua, tambah umur, konconnya didik. Betul? Iya, itu kalau udah dikelola mulai sekarang nanti kesepian. Temennya pasti tambah sedikit. Ya, makanya kita ini diingatkan, tambah tua aja akeh musuhi. Ya, mbok yo akeh koncone. Betul? Iya, nanti kesepian. Itu baru ngomong temen. Nah, terus ngomong lagi. Lupaan tuh umur berapa? Kalau orang muda lupa, orang akan komentar gini, si enom lalian, stres urip. Ya. Tapi lek iki lho tuwek kalian normal tuwek. Betul? Nah, siapa di sini mulai lalian? Betul, Bu. Lupa apa, Bu? Nama? Oh iya. Sering. Kacamataku elingku tak taruh kulkas. Betul? Gue kok nyari. Buka kulkas ketemu. Itu pokoknya motorku. Padahal tujuannya buka kulkas tapi mau nyari ayam. Tahu ikut kacamata kali. Ya. Nah, itulah manusia. Suatu hari mama saya dikunjungi oleh mama mertua. Ya, mama mertua di Surabaya kunjung ke Malang. Lalu ngomong asik, ya. Gurau, ya. Mami saya gurau sama mamanya, istri saya. Gurau, ya. Teplek-teplekan gini, ya. Baru selesai, pulang naik mobil. Ini kan di Malang, naik mobil, terus mama istri saya tanya, katanya mau ke Malang, ya, padahal ini dari Malang. Ya. Katanya ke Malang, terus tadi ditanya, mama tadi ngomong sama siapa? Gak tahu, tadi ibu sopo kakek ngomong. Iya. Jadi mama aku dilonong, gak kenal aku, siapa tadi? Ngomong aja akhirnya. Ini ya, ngalami pikun Alzheimer. Siapa sini yang sudah pikun? Enggak, cuma lalian Bu ya. Tapi le ambil duit cepet cik lali enggak? Oh enggak, jujur ya. Yang ibu. Ya, oke. Ayo tolong dibuka ada ayat firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 ya. Nah, Mazmur 92 ayat 14. Ayat. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dari ayat ini nanti saudara tidak boleh ngomong gini, alah Gus tua ya kayak sopo. Memang saudara kalau udah tua itu mulai gak direkan lebih sino. Iya betul lah. Nanti kalau suatu hari anak-anak kita tidak terlalu peduli, jangan sakit hati. Memang begitu. Tambah tua, mereka kurang. Kalaupun peduli ya, cuma hanya memberikan perhatian gitu. Tapi jarang di rumah masih ada jalan. Ya, itu orang tua. Tapi anak Tuhan jangan merasa tidak ada gunanya, tidak berangkat. Tidak. Dari ayat ini kita baca. Satu lagi, Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 14. Juga sampai masa tuaku itu. 71 ayat 18. Ya, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah,
jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Artinya apa yang kita baca ini? Saudara tidak boleh ngomong aku dan gunanya, ya, tidak boleh. Ingat ya, analogi kisah lampu minyak tua. Zaman saya itu namanya lampu template, ya. Lampu template dulu ya. Oblet, ya. Ada minyaknya, ada sumbunya. Selama masih ada sumbu, ada minyak, kocoi dari sini pasti sanggup memberi terang, bermanfaat. Ya ini sama. Kalau kita udah merasa tua, hidup tua, hidupnya senja, itu sama. Memang tubuh melemah, rambut mulai putih, ya, jalan mulai pelan. Oh, aku ini sejak umur 60, istriku sering ngomong, lihat jalan loh cepat, tapi tidak tahu saya melambat. Padahal dulu cepat, tapi 60 dia yang eling loh, jalan itu cepat. Saya sadar di usia-usia itu makan melambat. Ya. Wajah makin cantik apa tambah elek? Pasti ya. Dulu sih nome waduh, taji kisah nome empok luar biasa. Padahal wis tuwek mewek karuan. Iya, biasa. Udah tua jelek. Oh saya dulu wah masih muda tak tahu. Oh, waduh. Top badan, dosen badan. Buka baju gini, six pack. Dulu. Nah, sekarang one pack. Sudah. Tapi kalau jawab tua ya. Nah, saudara, jadi ayo sama-sama ya, sama-sama lansia. Jangan merasa dirimu tidak berharga, tidak. Sangat berharga. Mazmur yang kita baca tadi, satu menggambarkan Tuhan masih ingin pakai saudara dan saya. Itu ada di ayat berapa tadi? 15. Masih berbuah di masa tua. Ya. Jadi jangan merasa tua aku. Umur tidak batasi saudara. Ya. Umur tidak batasi saudara untuk berbakti kepada Tuhan. Tidak. Nah, contoh ya, mungkin dulu biasa di gereja, aktif semangat, ya. Suatu hari memang ini kejadian nih. Bapak-bapak ini pada masih kuat ke gereja, pagi gereja, every day, jam 4 gereja. Tidak ada doa pagi ikut, tidak ada, dia tetap datang, dia doa sendiri di gereja, dia bersih-bersih. Ya, begitu tua, kelemahan di kaki, tidak bisa jalan, ya. Sehingga dia di rumah sendiri. Nah di situ dia nangis. Tuhan, aku loh sekarang di sini tok gak ada gunanya. Aku tidak bisa bersih-bersih di gereja. Aku tiap hari biasanya di gereja sukacita nyanyi sendiri sembahyang. Terasa aku tuh kumpul sama Tuhan pagi-pagi di gereja. Padahal jalan kan. Ya. Terus nangis tiap hari. Tuhan rumahnya baik. Tuhan tuh datang kepada dia. Datang menampakkan dirinya. Tuhan ngomong gini, anakku tidak usah nangis. Aku ngerti kamu setia. Sebelum kakimu tidak kuat, kamu setia luar biasa. Tapi hari ini kamu bisa tetap melakukan sesuatu untuk aku di kamar ini. Kamu tidak usah mikir aku di gereja. Aku setiap pagi jam 4 di kamarmu. Aku melihat kamu. Oh nangis dia. Akhirnya orang tua ini memang tidak bisa bersih-bersih di gereja, tapi dia mendoakan. Siapa yang ingat di gereja, dia doakan. Siapa yang sakit, dia doakan. Pilih pendeta ini, dia doakan. Terus, ya. Dan dia tidak susah. Bahwa Tuhan janji, aku loh tiap pagi melihat kamu di sini. Ya. Memang kamu udah tua, tapi gak kuat, gak apa-apa. Kau bisa lakukan sesuatu yang beda, tetap untuk aku. Jadi saudara, hari ini Tuhan masih mau, ya. Tua jangan merasa kayak apa-apa, Tuhan gak pakai, enggak.
Dan dipakai di mimbar, tidak apa-apa. Ya, dan dipakai bersih-bersih juga nggak apa-apa, tidak bisa. Kamarmu kok bisa dipakai Tuhan. Doa anak putu anak. Ayo, siapa yang doa anak putu anak? Doa anak. Alah Pak, males doa anak apa bencana kabeh anak loh. Anak bencana jarno, doa anak. Betul. Ada kan yang begitu? Saya ngomong, tante, doa anakmu betul. Malas aku. Apa? Anakku tidak benar kabeh Pak. Kurang ajar kabeh, malas aku. Gimana? Tambah stres. Doa supaya dia baik, gitu. Ya. Tetap Tuhan pakai. Yang kedua, Mazmur yang 16 tadi. Untuk apa Tuhan pakai? Untuk memberitakan Yesus. Nah, tidak bisa. Ya sudah di kamar berdoa, mendoakan mereka, ya bicaranya ini kepada Yesus. Ketemu orang yang ngomong Yesus. Mama mertua saya itu pikun, umur berapa sekarang? 80. Nah, mami saya 87 meninggal 2 tahun lalu. Ini mertua 86, pikun. Tapi lek ambil Yesus gak bisa pikun. Coba gimana? Yang lain pikun. Ini anaknya, kadang lali. Siapa? Anaknya. Ya. Tapi dia ngomong Yesus, wah, tak bisa lupa. Satu hari saya bujuk, Mama, sekarang berbanda. Dulu dia majelis, ya. Fanatik soro, tua takkan. Mama, berbanda, saudara. Tidak bisa. Tapi ya kadang-kadang gitu, saudara. Ya. Gaya loh ngomong gitu. Mama tidak tebak. Kayak Matius, Markus, Lukas, itu tidak apa Timotius. Sebenarnya kira-kira jawabnya apa? Saya arahkan, tidak apa tentang Matius, Markus, Lukas, Timotius. Jawab dia. Oh, Nek Timotius baik orangnya. Ya. Nek Timotius aku senang orangnya baik. Jadi sudah tidak nyambung. Matius, Markus, Lukas, Timotius. Ya, Timotius itu dia ingat pendetanya dia dulu. Orangnya baik. Tapi itulah manusia. Jadi saya pun ya melihat ada orang pikun tua dan enggak. Tapi saya lihat keluarganya dari ini mama ini ya, orang turunan pikun-pikun. Mungkin gen ya, aku nggak ngerti. Gennya. Satunya pikun, ini betul pikun. Ya. Tapi turunan saya pikun sudah diputuskan. Aku tidak kelihatan orang turunan pikun. Ya, lihat loh. Aku juga minta sama Tuhan. Tuhan, aku umur segini tidak kuasa Tuhan. Nanti aku mati Tuhan ya. Aku tidak pengen Tuhan. Sungguh Tuhan turut tono situ. Aku lihat mati aja lorong. Letak di rumah sakit gitu ya. Aduh, apalagi lihat teman pas yang stroke. Si sama menyonyai yang anaknya. Jadi saya ingin, Tuhan panggil aku ingin mati nih, turun persilang gitu ya. Jadi enak. Nah, makanya saya ini sering ngomong sama nyonya. Jadi gimana ini ya tentang umur ini? Udah, umur rahasia Tuhan. Yang penting apa? Kon siap, aku siap. Kon mati sih, aku siap. Aku mati sih, dia siap. Udah begitu kan manusia, nggak bisa mantap, gitu loh. Jadi bikinnya enteng. Yang penting hari ini apa bisa dilakukan untuk Tuhan, ya lakukan. Ya, kita dipanggil menjadi saksi Kristus, cerita sesuatu yang baik untuk manusia berdasarkan apa yang Tuhan ingin. Amin. Jadi lansia hari ini semangat. Dipakai Tuhan mau. Era. Ya, ayo berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami. Kau memberi kami kekuatan yang baru, dan Tuhan juga memberikan janji-janji yang luar biasa buat kami. Karena itu Tuhan, walaupun kami lansia, kami tidak pernah undur. Walaupun kami lansia, kami tidak pernah menyesal. Walaupun kami lansia, kami tidak merasa kami tidak berharga. Kami tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tetap mau memakai kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo berdiri sebentar nyanyi betapa itu
Ungkapan hatiku. Sekali lagi berkata, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, puji Tuhan, diberkati firman Tuhan hari ini. Ya, firman yang sangat luar biasa. Kiranya firman ini menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema pribadi lepas pribadi. Di sini firman yang disampaikan sebuah teladan, yang menyampaikan juga lansia. Nah, ini saya juga teringat sama Pastor Tende yang sama. Ini kita sudah dikirim teladan-teladan sesuai firman Tuhan. Jadi firman disampaikan berikut dengan teladannya, bukan firmannya aja. Jadi sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini bukan sebuah rutinitas persekutuan PDK Sivilea. Gembalanya merindukan untuk kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, untuk memperingati sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memperingati pengorbanannya yang sangat luar biasa. Kita bawa hati dan iman kita terfokus sama Tuhan. Pakai kesempatan ini untuk benar-benar kita mau memperingati pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini, akan menjamah pribadi lepas pribadi, dan kiranya lewat perjamuan ini kita akan dilawat pribadi lepas pribadi.
Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali fokus, bawa hatimu, bawa imanmu, fokus kepada Tuhan. Kiranya lewat perjamuan kudus ini akan menjamah pribadi lepas pribadi. Mujizat akan terjadi, pertobatan akan terjadi, dan kiranya segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Kembali bawa hatimu, bawa imanmu, fokus sama Tuhan. Kita rasakan lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Jamah Tuhan, jamah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Ini hamba-hambamu Tuhan telah hadir di sini Tuhan. Engkau telah memberikan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan lewat kuasanya Tuhan, kesembuhan akan terjadi, pertobatan akan terjadi. Mari buat hamba-hamba Tuhan yang rindu mendoakan Pastor Yusman bisa berdoa buat jemaat ini yang kiranya rindu dilawat sama Tuhan, yang mungkin hari ini sakit, yang mungkin hari ini berbeban berat. Sesuai dengan firman Tuhan, kita lemah, kita tua, tapi yakin lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari saya undang untuk jemaat bisa maju ke depan untuk dilawat. Saya rindu Pak Yusman untuk berikan doa. Ada Pastor Yusman, ada hambanya Pak Hari, ada hamba-hambanya Tuhan. Silakan yang mau berdoa bisa maju ke depan. Silakan buat jemaat-jemaat yang rindu menerima doa dan lawatan dari Tuhan bisa maju ke depan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun aku tak terjawab. Terus kembali bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan saja. Tuhan hadir tempat ini akan
lepas pribadi. Jangan keraskan hatimu. Kamu banyak persoalan, kamu banyak masalah, kamu buntu, tidak ada jalan keluar. Hari ini Tuhan hadir akan melawat pribadi lepas pribadi, akan menjamah pribadi lepas pribadi. Terus fokuskan. Buat yang maju terus, untuk Anda fokuskan sama Tuhan. Silakan Pastor Yusman untuk berikan doa buat Tuhan. Kali kau buatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau buatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Terus fokus sama Tuhan. Dia hadir di sini lewat lawatan Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Rasakan lawatan Roh Kudus akan hadir di tempat ini, akan berikan yang terbaik buat jemaat di tempat ini. Terus bawa hatimu, bawa imanmu, fokus sama Tuhan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus pertobatan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, dan segala yang terbaik akan diterima buat pribadi lepas pribadi. Meskipun Tuhan tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau buatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau buatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau buatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali
kasih buat lawatanmu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah kita sipil hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan lansia di tempat ini Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat Pak Pastor Yusman Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan khusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat hambanya Pak Hani Tuhan, Kau terus berikan hikmat yang luar biasa Tuhan. Kau teruskan urapi Tuhan dengan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus juga Tuhan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat perjamuan hari ini Tuhan. Kiranya akan terjadi mujizat, kiranya akan terjadi pertobatan dan kesembuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima firman dan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kembali Tuhan, kita akan menyatukan di dalam doa syafaat. Ibu Yuliana akan memimpin kita semua dalam doa. Sebelum kita doa syafaat, saya menghimbau untuk jemaat yang hadir beribadah dimanapun saat beribadah, benar-benar dipakai waktunya untuk beribadah. Saat firman disampaikan, nyimak. Saat memuji, ya memuji. Kalau ada yang bilang nggak bisa nyanyi, tuan rumah sudah menyediakan teks. Saat berdoa pun sama. Jadi benar-benar kita pakai waktu kita untuk beribadah. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada sore hari ini kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Semua karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Karena itu Bapa, pada sore hari ini kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menyatukan hati kami untuk berdoa syafaat pada sore hari ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia kami tercinta. Kiranya Engkau turunkan hujan pertobatan bagi negara tercinta ini Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Bapa. Kiranya Indonesia menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin Indonesia, mulai dari presiden beserta jajarannya hingga ke bawah-bawah RT RW setempat Bapak. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala sesuatu yang dilakukan, segala tindakan yang diambil, semua hanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Untuk setiap gereja-gereja yang ada, persekutuan doa maupun komunitas-komunitas dan rumah-rumah doa yang ada di Indonesia, di kota-kota maupun di wilayah daerah. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah membawa kami sampai pada detik ini, kami yakin dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau juga mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengembalakan setiap tempat. Kiranya semua yang dilakukan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk tuan rumah di tempat ini, Bapak Junaidi beserta ibu dan ketiga anaknya. Juga untuk papa dari Ibu Linda, saya berdoa kiranya Tuhan menjagai mereka, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menanggung untuk pekerjaan Tuhan dan kita akan berdoa. Ibu Endang Sukesi akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kami sudah bisa berkumpul di sini. Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan, menyanyi dan sudah mendengarkan firman dari hamba-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan dari sedikit dari kepunyaan kami, kiranya Tuhan berkenan. Bapa kami dan surga, kami ucap syukur dan kami mohon ampunan bila kami melakukan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin.
Shalom. Malam ini mestinya malam yang spesial buat istri saya. Dan tersebelumnya saya terima kasih untuk Pastor Jusman untuk melayani. Juga saudara Marianto datang ke tempat sini. Juga Cida yang hadir banyak. Juga Kowani. Malam ini saya bersyukurlah di dalam ibadah ini hari Jumat ini pas bertepatan ulang tahun istri saya. Kemungkinan usianya masih berapa kurang tahu saya. Karena kalau saya bilang 46 dia marah. Kitanya 17. Makanya saya bingung juga. Ya loh. Tapi saya bersyukur lah. Saya jelek-jelek ini dapat istri yang cantik. Ini yang terlalu jujur ini. Jadi untuk pengumuman bulan depan nanti tanggal 29 hari Jumat kita dilayani oleh Pastor Wendy. Ya loh. Nah tadi saya terusik dengan firman Pak Jusman tentang lansia. Sebabnya kalau kita lansia itu sebentar lagi saya juga lansia ini. Udah 60 bentar lagi. Jadi sama-sama lansia. Yang kita cari itu bukan ibadah tiap hari ke sana ke sini sih, tapi carilah firman yang benar-benar firman. Kalau cari acaranya Kojun ada, datang acara ini dan bukan itu yang kita cari. Carilah Tuhan dalam segenap hati, itu yang dicari. Ya, jangan cari, ada acara ini, jangan. Kasihan Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberkati ibu bapak ini sampai usia ini. Ya, kita bersyukur dikasih kesehatan sampai usia kita sampai 70 lebih. Saya lihat Pak Matius sebentar lagi umur 80. Ya, 79. Tuh, bentar lagi 80. Bersyukur masih sehat, bisa setir sampai Surabaya. Itu udah langka itu. Umur 80 bisa setir. Ya. Maka yang ke depan saya minta lansia seringlah ucapan syukur, ya, jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu kasihan. Ya. Saya ajak umur 60, mau 60 ini bersyukur. Berarti saya bisa melewati hidup saya. Ya, kadang-kadang ada umur tak sampai 50 udah meninggal. Berarti sampai 60 bisa menikmati hidup. Saya bersyukur. Ya. Saya minta lansia bersyukur, jangan tidak bersyukur ya. Nah, ini ada ulang tahun anjing saya juga marah-marah. Ya, ya udah. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, sebelum kita merayakan ulang tahun, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, terima kasih kembali Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan kiranya berkat firman hari ini Tuhan benar-benar dibawa pulang Tuhan untuk menjadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi. Saya terkhusus kembali berdoa buat Pastor Jusman, kiranya terus Kau pakai semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat pelayan-pelayan yang hadir hari ini, rekan-rekan sepelayanan Tuhan. Kau terus berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengahkan wajahmu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo semua nyanyi ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Berikan tepuk tangan. Ya, ini Ibu Gembala ini tidak banyak ngomong ya, orangnya pendiam. Jadi mumpung hari ulang tahun, bukan masalah ngeprank, tapi kita semua pingin ya dengar suaranya Ibu Linda ya. Ya, jadi cuma ketemu senyum tok, ya guyu tok, kapan ngomongin. Nah hari ini ya 1, 2, 3 kata biar disampaikan sama Ibu Linda. Kalau mau 1000 kata silakan. Ya silakan. Terima kasih pada Tuhan. Pada hari ini saya sudah ditambahkan lagi usia saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jusman, Dia, teman-teman juga yang saya kasih sudah tadi merayakan ulang tahun saya. Terima kasih juga untuk perayaan dan jemaat PDKC Mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kan tepuk tangan. Ya, tadi sempat kita bincang-bincang sama Pak Yusman bahwa PDKC Filea ini bukan cuma 1-2 bulan, bahkan bisa ngomong 1 tahun. Ini hampir 4 tahun. Jadi bentuk satu kesetiaan, bentuk satu komitmen. Ya, kiranya terus akan membawa kemuliaan nama Tuhan saja. Fokus tanpa ada motivasi, tanpa ada kepentingan-kepentingan lain, tapi membawa jemaat, khususnya jemaat lansia PDKC Filea dan umumnya jemaat lansia Semalang Raya. Soalnya ini kalau Semalang Raya ini bisa 450, karena saya pernah menyaksikan, kita pernah mengumpulkan sampai 450. Saya yakin dan percaya lewat teladan-teladan kita hari ini, terlebih lagi kita sudah dikirim orang-orang yang luar biasa, bukan hanya pandai memberitakan firman, tapi memberikan satu teladan untuk kita contoh. Ini yang luar biasa, dan kiranya Tuhan akan kirim terus orang-orang yang super luar biasa. Dan pada hari ini Ibu Gembala dan Bapak Gembala sudah tidak terasa sampai 4 tahun ya. Dia sudah melayani, sudah mengorbankan waktunya, sudah memberikan sesuatu yang bahagia buat kita semua. Setuju ya? Lo kok nemes ini? Setuju enggak? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, kalau Gembala sama Ibu Gembala sudah memberikan kebahagiaan buat kita, terlebih lagi mau melayani kita tanpa adanya motivasi, kita diajarkan Tuhan untuk berbalik kasih. Ya, saat
saatnya ini hari yang istimewa buat Ibu Linda. Saya undang untuk jemaat, ayo bangkit berdiri. Kita memberikan kasih kembali kepada gembala, khususnya juga Ibu Gembala yang hari ini ulang tahun. Nggak usah berupa materi, tapi yang tadi Pastor Yusman katakan apa? Bawaan dalam doa. Ya, tiap malam didoai supaya apa? Diberkati, diberikan kesehatan, dilindungi dimanapun berada. Dan khusus hari ini saya undang untuk jemaat memberikan kebahagiaan yang luar biasa lewat apa sih yang tidak pernah ojo susu pulang ya, ini baru mulai ya, baru mulai perayaan. Saya rindu untuk yang pandai joget, saya undang untuk maju ke depan semua. Ayo kita harus berbalik kasih, kita harus memberikan bahagia yang luar biasa buat Ibu Linda yang sedang ulang tahun. Yang bisa joget saya undang untuk maju ke depan, yang tidak bisa maju ke depan berarti tidak melakukan firman. Siji lurus terus, ayo coba melu, ayo maju semuanya, maju semua. 5, 6, delek Gusti ya sing temen, 7, 8, 9, delek Gusti ya cocok. 10 wis cakep, delek Gusti mesti selamat. Ayo maju ke depan semuanya. Oh iya. Ayo maju ke depan, ayo kita bahagia bersama hari ini. Derek Gusti mesti selamat. Siji lurus terus, ayo mencoba melu. 4, 5, 6, Derek Gusti ya sing temen, 7, 8, 9, Derek Gusti ya cocok. 10 wis cakep, jawab ya. Apa iya? Apa tenang? Apa tenang? Apa iya? Apa tenang? Apa tenang? Derek Gusti mesti selamat. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jangan lihat orang-orang yang belakang, Tuhan semangat untuk maju. Ayo berikan kasihmu sesuai dengan untuk maju. Kita berikan yang indah untuk maju ke depan. Sesuai firman Tuhan hari ini, dengan semakin tua kita nggak boleh lesu, kita nggak boleh sabar ya. La 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 la, la la la, la la la.
lagi, kita joget sekali lagi. Nama Gusti Yesus, percaya kalau Gusti indah endingnya, ojo sambat wae. Nama Gusti Yesus bakal ngatakan kanggo masalahmu, ojo sambat wae. Kalau Gusti Yesus percaya kalau Gusti indah endingnya, bareng Gusti bakal ketemu jalane, bakal luwe indah jalanan waktune, gandeng Gusti bakal ketemu jalane, ucap badai Gusti bakal ninggake. Ayo sekali lagi lebih semangat. Baik, ana Gusti Yesus bakal ngadil kanggo masalahmu, ojo tambah baik. Ana Gusti Yesus percaya kalau Gusti indah endingnya, bareng Gusti bakal ketemu jalane, bakal luwe indah jalanan waktune, gandeng Gusti bakal ketemu jalane, hujan badai Gusti bakal ninggake. Sekali lagi hujan badai, hujan badai Gusti bakal ninggake. Sekali lagi hujan badai, hujan badai Gusti bakal ninggake. Terima kasih ya Pak Omar. Silakan duduk kembali. Minta tolong untuk doa makan. Ya, Bu Ripka bisa bantu doa makan. Kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami merasakan betapa besar kasih kemurahan-Mu bagi Ibu Linda Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi keluarga ini Tuhan. Dan tepat hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kalau kami telah menerima berkat secara rohani Tuhan, sekarang saatnya kami akan menerima berkat secara jasmani. Kami serahkan Tuhan apa-apa yang sudah disediakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mensucikan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha tahu, Engkau Allah kami yang baik, dan Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami mohon semua doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hamba Tuhan bisa langsung ke rumah Ibu Linda untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kasih. Ya, buat jemaat tetap duduk tenang, nanti asar-asar akan melayani dan diingatkan kembali setelah